Halo semuanya, Avan Mandars di sini dan hari ini gue pengen ngebandingin 3 jenis intercom yang sedang atau pernah gue miliki. Langsung aja bakal gue bahas di video hari ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada 3 intercom berbeda ya. Ini gue urutin dari yang kiri yang paling murah, yang tengah yang harganya agak lebih mahal, dan kanan yang paling mahal. Jadi sebelum gue jelasin bakal gue perkenalkan dulu merek dan tipenya. Yang dua ini brandnya sama. Ini adalah Fredcon brandnya, cuma tipenya berbeda. Yang kiri ini adalah T-Max, yang tengah itu adalah T-Rex, ya kayak dinosaurus. Dan yang kanan ini yang paling mahal itu adalah Pektok dari Cardo. Ini yang Pektok Bolt yang GBL, yang saat ini sih udah nggak jadi top tire-nya ya, karena udah keluar ketika video ini direkam baru aja rilis Cardo Pektok yang Edge, yang versi 2 nya setelah ini, yang DMC nya versi 2. Oke, kita bahas dulu tentang fungsinya ini tuh apa sebenarnya. Oke, fungsi intercom ini adalah alat komunikasi antar rider, antar orang yang ada di suatu kendaraan, utamanya adalah motor. Karena kalau di mobil kalian tangannya bebas, jadi kalian bisa pakai walkie talkie atau pakai telepon mungkin, atau pakai device lain. Sementara di motor tangan kalian pegang stang dan sangat sulit untuk komunikasi dengan rider lain, itu kalian harus pakai intercom. Jadi ini adalah alat untuk komunikasi dengan rider lain, terutama yang di motor lain ataupun yang kalian sedang bonceng. Nah, untuk yang Fredcon ini ada 2 tipe kan, yang seperti yang gue bilang tadi, ada yang T-Max dan juga yang T-Rex. Pembeda utamanya adalah di fitur. T-Rex ini versi lebih advance, tapi ini yang lebih tua dibandingkan si T-Max. Ini tuh kalau nggak salah yang T-Rex itu adalah keluaran pertama yang bisa group call. Jadi intercom itu ada yang PTT, push to talk, ada juga yang langsung bisa group call. Nah, untuk si Fredcon yang kiri T-Max itu juga ada 2 tipe. Gue pernah punya keduanya, T-Max Silver atau putih yang kayak begini nih, dan juga T-Max yang oranye ini. Sebenarnya yang oranye ini adalah generasi pertama daripada yang T-Max. Jadi yang silver itu yang lebih advance. Bedanya apa? Gue berani bilang nggak ada bedanya. Kalau nggak salah bedanya adalah yang T-Max itu bisa pakai, yang silver ya, itu kalian bisa pakai remote di handle. Jadi kalau kalian mau ganti lagu, mau ngecilin suara segala macam, itu bisa pakai remote di handle motor. Yang menurut gue itu agak-agak useless sih, karena yang Pektok yang semahal ini aja kayaknya nggak pakai gitu loh. Kalian hanya perlu di device ini. Sementara yang di T-Rex itu udah bisa pakai yang remote itu, terus kayak ini bisa buat berdelapan, ini cuma berenam, dan range-nya juga sama. Ini paling tuh dia ngeklaim bisa 1, sekian kilo, realnya paling cuma 100-200 meter tuh udah putus. Dan dia kalau pairing itu sistemnya itu kayak bergaris. Jadi kayak gini nih, ini gue gambarin ya. Sementara kalau si Pektok itu mesh, jadi kayak bintang. Jadi kalau salah satu rider putus, kita nggak perlu kehilangan orang gitu loh. Jadi kayak lanjut aja. Jadi kalau misalkan pakai T-Rex atau T-Max ini, kalau kalian ngobrol misalkan berenam, orang nomor tiganya hilang, keputus, orang nomor 4 ya coba bisa ngobrol sama orang nomor 3, nggak bisa ngobrol sama orang nomor 2 atau nomor 1. Jadi harus, kalau kalian riding harus urutannya, orang nomor 1 ya harus paling depan, orang nomor 5 itu harus paling belakang. Jadi harus ngejaga urutan itu tuh biar nggak berubah. Nah, oke, seperti itu. Jadi kalau kalian tanya fungsinya ya seperti itu, kayak dia berenam, berdelapan sama ya. Jadi kayak ya kalian tinggal nentuin aja gitu loh, kayak kalian mau riding berberapa. Kalau kalian cuma misalkan satu geng gue kalau riding cuma bertiga, ya udah pakai T-Max ini aja, menurut gue lebih dari cukup. Keuntungannya T-Rex dibandingkan T-Max adalah ini nih, gue ambil ya. Jadi dia itu model klaimnya itu kayak Sena. Ini emang modelnya mirip-mirip Sena sih. Dia itu lepas pasangnya tinggal di klem ini, apa, ada tombol ini kalian pencet, ntar dia tinggal digeser ke atas. Agak susah gue sambil pegang kamera, tapi bisa lihat kan ini udah bergeser sedikit. Nah, lepas. Nah, ini kelepas. Di belakang ini tuh ada jack, depan juga ada jack. Kalau nggak salah yang depan ini itu sama yang belakang punya fungsi yang berbeda. Yang belakang itu kalau misalkan kalian mau musik sharing nih sama boncengers, itu kalian cuma tinggal buka ini,
terus masukin jack 3,5 mili, boncengers kalian bisa denger lagu yang sama, tapi kalian nggak bisa ngobrol sama si boncengers. Suara boncengers misalkan ngomong apa, dia nggak akan masuk ke kita. Sementara yang depan ini adalah, ini menurut gue fitur yang amat sangat penting buat orang-orang yang suka motovlog. Ini itu dia bisa ngerekam suara kita ngobrol dan juga teman-teman kita untuk kita rekam di action cam kayak di GoPro segala macam. Kita nggak perlu ngemod, tinggal plug aja tinggal masuk gitu. Nih, dan klemnya tuh enak, modelnya lepas pasang gitu. Kalau sementara si T-Max itu enggak, si T-Max itu modelnya ya lepas pasang juga sih, ada klemnya, tapi kalau kalian mau ngecas atau apa itu lebih nyaman ini sih menurut gue ya, karena dia tinggal lepas, klemnya nempel, terus si jack yang ke helmnya juga nempel di klem ini. Sementara si T-Max itu di bawah, jadi kalian harus lepas dan jadinya berantakan kalau lagi nggak pakai intercom ini gitu. Yang paling mantap sih jelas ya, harga nggak bisa bohong, karena kalau kita bahas harga dari ketiga ini sekitar 800.000 barunya, ini sekitar 1, mungkin 1,5 kali ya, sekitaran itulah 1,5. Yang ini 3,2 juta. Jadi gue bisa bilang harga tidak akan pernah bisa berbohong. Ini yang paling bagus, dan ini bisa ber-16, bisa sampai 5 kilo. Gue udah ngetes itu mungkin hampir 1 kilo, karena gue riding berempat ya, selalu berempat. Ini masih nyambung, masih enak. Audio sistemnya jauh banget lebih enak ini. Ini ada aplikasinya di handphone, dan kalian kalau mau nyetel radio, mau nyetel apa, jauh lebih nyaman. Ini bisa buat nyetel lagu semua dari Bluetooth, dan juga semua udah pakai radio. Tapi radionya paling advance ini. Untuk penangkapan sinyal segala macam paling advance itu Pektok. Tapi seperti yang gue bilang tadi, harga tidak bisa bohong. Harganya dia 3,2 jutaan. Sementara yang ini cuma 800.000. Yang artinya kalau kita mau beli ini, kita bisa juga beli ini 4. Bisa buat satu tongkrongan. Kebayang kan mahalnya kayak apa? Gitu. Tapi kalau untuk fitur menurut gua, misalkan kalian mau beli ya yang tengah-tengah ini cukup oke, tapi menurut gua udah agak-agak outdated sih. Mungkin ada versi yang lebih barunya ya, dan ini kebetulan gue pakai dari 2017, gue beli bekas 2017, dan di 2020 dia memutuskan untuk rusak. Jadi ya semenjak itu nggak bisa digunakan sih, jadi kayak ya udah buat kenang-kenangan aja, dijual juga nggak laku kan, rusak. Dan udah gue bongkar, gue bawa ke tukang servis, dia bilang ini bakal makan biaya gede dan ya agak-agak pointless aja gitu. Jadi kayak ya udah nggak gue lanjutin gitu. Dari ketiga intercom ini, yang menurut gue paling worth it untuk dibeli adalah yang Pektok. Tapi ya balik lagi, kalian harus cocokin sama teman-teman kalian. Kalau teman-teman kalian pakai Sena ya kalian belinya Sena juga. Kalau teman-teman kalian pakai Freedcon ya kalian belinya Freedcon juga. Kalau kalian teman-temannya pada pakai Maxto atau EJS atau V6 ya pakainya itu juga. Tapi kalau teman-teman kalian belum beli dan kalian budgetnya ya budget biasa, gue saranin beli yang T-Max. Bahkan gue punya ini tuh sebenarnya 2. Cuma kebetulan ketika video ini direkam, ini tuh udah di book sama orang. Jadi kayak nanti gue bakal COD dan mungkin ya udah gak ada, udah laku. Tapi overall sih gue pakai ini selama kurang lebih 2 tahun, dari yang T-Max Silver, T-Max Orange. Ini memuaskan. Cuma ketika pairing itu nyebelin karena nggak bisa kayak Freedcon yang tinggal taruh di meja, nyalain semua mode DMC, itu langsung connect semua, bahkan bisa semua dari handphone, dan itu cuma makan waktu kayak 3-4 detik cepat. Sementara ini tuh agak-agak lama pairingnya. Apalagi kalau kalian bayangin ya, misalkan kalian pairing berlima, berenam, ini tuh agak-agak nyebelin. Tapi ya harga tidak bisa bohong, kita nggak bisa menyamakan. Dan gue yakin intercom lain yang kayak sekelas-kelasnya dia, sistem DMC-nya sama, karena ini kita bayar mahal untuk DMC, ini kita bayar murah untuk ya yang penting fungsi, yang penting bisa. Jadi ya gue nggak akan bilang harus beli Pektok, nggak. Cuma kalau kalian ada duitnya sekalian aja Pektok gitu. Nah kalau masalah audio, 2 ini itu kurang lebih sama ya, tingkat kejernihannya, suara segala macam. Menurut gua 2 ini tuh mirip-mirip, nggak ada beda yang signifikan. Cuma beda di klem yang tadi, yang fitur yang gue bilang, ataupun yang bisa pakai remote atau enggak. Tapi ya menurut gua useless. Jadi ya kalian coba deh sebelum beli intercom, kalian pastiin dulu kalian mau riding sama siapa. Itu sih saran gua, kalian mau riding sama siapa dan teman-teman kalian pakai apa. Karena kalau kalian beda sendiri, kalian gak akan bisa connect. Itu sih, walaupun ada yang bilang, bang ini kan bisa connect ke Maxto. Iya bisa memang, tapi yang bisa connect itu cuma 1 orang. Jadi kayak misalkan ini harus berenam nih, ke Maxto cuma bisa berdua doang, dan itu pakai metodenya pakai Bluetooth. Jadi kayak deket banget gitu.
Si Pektalknya juga bisa loh. Jadi misalkan kalian berlima nih, terus kalian punya boncengers, misalkan kalian bawa pacar atau istri, di bridge itu bisa. Jadi kalian bisa let's say gini deh, ini kita punya dua ya, satu Pektalk, satu Fritcon ya. Jadi si Pektalk ini bisa nge-bridge ini, jadi dia numpang nih ke Pektalk untuk ngobrol sama yang lain, cuma suaranya itu jadi kecil dan jaraknya yang di bridge ini tuh lebih baik ke boncengers ya, jangan ke orang lain yang beda motor. Karena kalau lebih dari kayak 50 meter aja udah, gak, jangan kan 50 meter, mungkin 30 meter aja udah keputus kali sinyalnya, kayak udah jelek banget karena cuma pakai bluetooth. Jadi ini kalau kalian punya Pektalk, misalnya kalian bawa, terus kalian mau bawa istri, bawa pacar, beli ini nih, atau beli intercom lain yang biasa, yang penting bisa di bridge. Jadi setidaknya mereka bisa ikut dengar, bisa ikut komentar. Tapi alasan gue ngejual ini adalah gue niatnya mau beli Pektalk lagi biar bisa musik sharing. Ini yang menurut gue fitur yang menarik ya. Pektalk tuh bisa musik sharing sama boncengers, jadi sepanjang jalan kalian bisa nyanyi berdua tuh. Kalau yang lain nggak bisa, yang ini doang nih cuma bisa musik sharing tapi obrolannya nggak masuk. Sementara ini Pektalk gue pakai buat intercoman dan gue ngobrol sama anak-anak segala macam sambil denger radio, sambil denger lagu, itu bisa. Dan voice manajemennya bagus banget menurut gue sih. Audio manajemennya, bukan voice manajemennya. Dan dia udah ada voice comment, itu tuh ngebantu banget. Jadi ya harganya memang tidak bisa bohong. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya di bawah di kolom komentar atau bisa DM di Instagram gue. Secara keseluruhan gue merekomendasikan 3 barang ini, intercom ini, untuk kalian yang senang naik motor dan riding bareng teman. Kalau kalian senang naik motor sendiri, ya mendingan kalian beli headset biasa aja, nggak usah beli yang kayak ginian karena agak-agak useless. Dan nanti kalau kalian punya teman yang klop terus ganti intercom kan ribet ya jadinya. Kalian udah beli Fritcon, kata teman-temannya pada pakai Maxto, kalian jual lagi segala macam, itu menurut gua agak-agak useless. Tapi kalau kalian punya teman yang udah klop segala macam, mendingan langsung beli barengan, jadi belinya bisa mungkin dapat harga yang lebih menarik. Oke, kayaknya segitu aja video dari gua hari ini. Semoga apapun yang gua sampaikan ke kalian ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.